Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli pisang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Betul? Jangan cemas, kabarnya ada acara makan siang bersama di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ada bapak-bapak kita dari Pasmar, dari kepolisian, Bapak Bapeda yang sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Raya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu melihat saya di atas pentas, pentasnya ada karpet, di atas karpet ada lagi sajadah khusus. Jangan Bapak Ibu sangka saya lah yang paling tinggi di sini, tidak. Yang paling tinggi adalah anak-anak kita di atas. Hai guys. Di atas langit masih ada langit lagi. Kita doakan mereka menjadi anak-anak yang soleh, pemimpin masa depan insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada yang mengganjal di hati saya tentang pantun Ustadz protokol tadi. Boleh saya tanya? Orang Cina membawa nyonya. Membawa nyonya di hari Jumat. Kalau boleh saya bertanya, apa betul daun salam obat asam urat? Tema enggak perlu dijawab Ustaz. Tema kita siang ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat persatuan umat. Yang melawan Belanda itu satu suku atau semua suku? Semua suku. Kita awali dulu dari Pulau Sumatera yang paling atas, Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutiah, orang Aceh melawan Belanda. Turun ke bawah, orang Batak melawan Belanda, Sisinga Mangaraja 12. Turun ke bawah, orang Minangkabau melawan Belanda. Itulah dia, siapa ya? Imam Bonjol. Orang Melayu melawan Belanda. Itulah dia dari Riau. Namanya Tuanku Tambusai. Dikejar-kejar oleh Belanda. Menyeberang dari Pulau Sumatera. Lalu kemudian ke Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro. Dibuang, diasingkan oleh Belanda ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, rajanya melawan Belanda. Rajanya tidak mau berkompromi. Dialah Sultan
Hasanuddin, ulamanya melawan Belanda. Dialah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Terakhir diasingkan ke Afrika Selatan, meninggal di Afrika Selatan. Di Kalimantan, Pangeran Antasari, Raja Banjar. Di wilayah timur Indonesia, Patimura. Tapi ketika kita merdeka, orang Aceh tidak menuntut bahasa Aceh. Orang Makassar, orang Bugis tidak menuntut. Mereka ingin persatuan. Akhirnya yang dipakai adalah bahasa Melayu. Padahal presidennya orang Jawa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno waktu itu ngotot, dia paksakan Indonesia karena presidennya Jawa mesti pakai bahasa Jawa. Maka hari ini saya ceramah, pripun kabaris dulur sederek sedoyo muko-muko. Tapi mereka, padahal proklamasi Indonesia Soekarno, Hatta orang Minangkabau. Tapi dia tidak ngotot. Inilah persatuan umat yang luar biasa. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tiba-tiba saudara kita dari timur takut dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau Pancasila bunyinya begitu, kami tidak mau gabung dengan Indonesia. Kami mau merdeka buat negara sendiri. Waktu itu Indonesia masih lemah menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI. Maka umat Islam mundur selangkah. Dihilangkanlah 7 kata itu. Akhirnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, enggak apa-apa kita hapus demi persatuan Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang persatuan umatnya luar biasa. Dan di Pulau Papua ini yang menjadi jantungnya, yang menjadi standarnya, yang menjadi barometernya adalah Sorong. Kalau Sorong ini aman, maka Pulau Papua ini pun aman insya Allah. Masjidnya dari tadi saya tidak jemu, tidak bosan melihat cantik dan indah masjid ini. Kelihatannya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Padahal di bawah masih ada lagi lantai-lantainya. Mudah-mudahan masjid ini cepat selesai insya Allah. Kalau kita membantu masjid ini pakai uang kita, pakai duit kita, ya jangan katakan kita sedang menolong masjid, karena masjid ini milik Allah. Masjid ini akan selesai tanpa kita tolong. Tapi kalau kita tolong masjid, kita sedang menolong diri kita. Bapak boleh kaya, tapi semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Mohon maaf ya Bu, jangan itu sih. Maksudnya besar jasanya maksudnya. Ibu jangan marah, jangan tersinggung. Saya boleh nanya? Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun ibu tidak mau ikut, jawabnya jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan mereka. Tapi Pak, yang mereka katakan tadi adalah suara hati mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Surat tanah Bapak berubah menjadi nama orang lain, dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Surat mobil berganti nama orang lain, STNK BPKB berubah di kantor Samsat. Dan ada yang paling menyakitkan Pak, tolong tarik napas.
surat nikah berganti dengan nama orang lain. Foto bapak hilang, nama bapak hilang, suratnya baru. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Lihatlah senyum mereka yang merekah, Pak. Amin katanya. Kita akan masuk ke liang lahat. Rumahnya kita yang bangun, gambarnya kita yang buat, tukangnya kita yang nyari, duitnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Tapi pada akhirnya rumah itu, nggak usahlah saya teruskan ya. Tolong Bapak Wakil Wali Kota Sorong, pantasan Ustadz Somad ini ditolak di beberapa tempat. Ternyata ini Ustadz provokator. Dia hanya merusak hubungan kita, sayang. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu pulang dari sini malah jadi kelahi. Saya nggak mau nanti malam ketika Bapak, Ibu mau tidur malam, akhirnya Bapak pindah ke kamar sebelah. Saya mau Bapak tetap menjadi orang yang soleh, kepala rumah tangga yang baik. Ibu juga istri yang solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang katanya sehidup semati, setelah malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Yang katanya harta bersama, berubah menjadi harta gono gini. Aku begono, kau begini. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, besi yang nggak bisa bangun masjid utuh. La yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Nggak bisa bangun masjid satu. Kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, diterima oleh ketua pembangunan yang bisa dengan tanda tangannya pakai APBD, yang perusahaan dengan usahanya pakai takbir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Apakah sampai hari ini ada pahala yang mengalir ke kubur Presiden Soekarno? Ada. Dia cerdas. Dia meninggal. Orde lama tumbang, naik orde baru. Tapi dia cerdas. Dia bangun masjid, namanya Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, kumpul. Masjid Istiqlal tidak pernah kosong. Tumbang Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto, meninggal. 32 tahun jadi presiden, meninggal. Apakah Presiden Soeharto dapat amal mengalir? Dia cerdas, dia berpikir. Seluruh PNS diwajibkan iuran, potong gaji, dan dibangunkan masjid setiap kabupaten kota dengan ciri bangunan yang khas meniru Masjid Demak, Wali Songo. Itulah dia namanya Masjid Muslim Pancasila.
Setiap masjid ada tanda tangan Haji Muhammad Soeharto. Mereka berpikir jabatan ini berakhir, dunia akan selesai, tapi masjid tidak akan pernah tumbang. Begitu juga dengan masjid raya. Ini masjid agung apa masjid raya? Kalau tingkat kabupaten kota namanya masjid agung. Kalau tingkat provinsi namanya masjid raya. Maka ini sekarang, dulu saya datang 7 tahun yang lalu, masjid agung. Sekarang sudah naik derajatnya menjadi masjid raya. Orang Sumatera datang ke Papua, landing di Sorong. Orang Sulawesi datang, landing di Sorong. Orang Kalimantan datang, landing di Sorong. Dan ketika di Sorong, mereka ingin sholat. Mereka masuk ke dalam masjid, melihat kubahnya. Masjidnya, apa keunikan masjid ini? Tidak ada tiangnya di tengah, sehingga sopnya tidak putus. Berapa sop panjang tidak putus. Dan kalau penuh, naik ke lantai 2. Penuh, naik ke lantai 3. Penuh, cari di lantai dasar. Hebat masjid ini. Maka insya Allah datang saya sekali lagi ke masjid raya ini. Masjid ini sudah selesai insya Allah. Tolong selesai tablik akbar ini, Bapak Ibu datang cari informasi. Ada lelang granit 888 meter persegi. Lihat kemana transfernya, itulah yang akan menolong. Gak bisa 100 meter, 10 meter. Gak bisa 10 meter, 1 meter. Gak bisa 1 meter, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk santapan hiu. Kejam sekali Ustadz Somad ini. Kita tidak menolong masjid karena masjid punya Allah. Ada seorang jenderal bintang 4. Kalau bintang 4 jenderal, bintang 5 penghormatan, bintang 7 sakit kepala. Kebanggaan umat Islam dari timur, namanya Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal Muhammad Yusuf. Saya waktu SD, SMP melihat gambarnya. Orang menyebutkan dia berani amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggal. Apa yang dia tinggalkan? Di kota Makassar, Masjid Al-Markaz Islami. Saya menyampaikan tausiah di sana. Masjid Markaz Al-Islami, Islamic Center, pusat kajian Islam. Mereka cerdas. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan IP-nya 4. Orang yang cerdas, bukan yang pandai. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir nanti setelah mati apa yang akan mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Bagi yang sudah berwakaf berinfak sedekah, alhamdulillah. Bagi yang belum berinfak, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak mau, lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Betul? Ada ibu yang lahir bawa cincin. Ada bapak yang lahir bawa surat tanah. Enggak ada. Lahir ke Sorong enggak bawa apa-apa. Dan mati pun tidak membawa apa-apa. Cincin, gelang, rantai, anting tinggal semuanya. Ibu kalau enggak percaya, nanti malam jam 12 coba pura-pura mati. Kakak, sayang, latihan nahan napas agak 1 jam. Pelan-pelan mereka akan ke dapur ngambil sabun dan minyak untuk membuka cincin ibu. Nanti begitu mereka mulai membuka cincin dan gelang ibu, disitulah ibu tangkap tangan mereka. Aku belum mati. Tapi ini tidak bisa dilakukan di sini karena sudah bocor.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke rumah jamaah, kakaknya meninggal, adik perempuannya cerita ke saya, kakak saya Ustadz Somad, gelangnya banyak, cincinnya banyak, antingnya banyak, rantainya banyak, ada gelang kaki, 1 mangkok Pak Ustadz. Mana dia sekarang? Mati. Terus kemana emasnya? Diambil suaminya semua Pak Ustadz. Habis. Untuk apa? Nggak boleh suuzon. Untuk buka usaha, tanam kelapa sawit, investasi ruko. Setelah itu baru yang selanjutnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada uang beli makanan, makan. Ma akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya yang umur 27 ini, umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. 1 tahun 100 kilo. Berarti 10 tahun 1 ton. Saya lahir 1977. Sekarang sudah 48. Berarti saya sudah membusukkan 4 ton 800 kilo. Jangan bayangkan. Kalau ada kotoran kambing, maaf, kotoran lembu, maaf, dijual, disiramkan ke cabai, cabainya merah, menyala abangku. Tapi kalau yang 4 ton 800 tadi, disiramkan ke cabai, mati cabai. Betapa manusia ini, mohon maaf, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya, mereka itu kata Allah lebih jelek daripada binatang. Kasar kata-kata ini, tapi Allah yang bilang begitu, maka saya berani. Karena hewan kalau dia tidak gunakan mata, tidak guna telinga, kasih makan 2 tahun. Ada hewan tidak mentauhidkan Allah, tidak buat baik, 2 tahun potong, selesai. Tapi kalau suami kita tidak memperdulikan kita, kita potong 2 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berharap mudah-mudahan selesai ngaji ini hati kita dibukakan Allah untuk bersodakoh. Sodakoh ini untuk siapa Pak Ustadz? Ada orang bersodakoh, saya sodakoh untuk masjid. Salah. Saya bersodakoh untuk diri saya sendiri. Karena semuanya putus. Gaji putus, ruko putus, bisnis putus, investasi putus. Tapi semen, atap, kosen, pintu, granit mengalir subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah mengalir ke kubur kita semua, insya Allah. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Pertanyaannya, berapakah umur Imam Syafi'i meninggal? Memang kalau jam-jam segini susah konsen memang. Imam Syafi'i lahir 150, meninggalnya 204. Berapakah umur Imam Syafi'i meninggal? 54 tahun. 54 tahun. Berarti saya tinggal 7 tahun lagi. Saya ke Sorong 2018. Sekarang 2025. 7 tahun itu begitu cepatnya. 7 tahun yang lalu cepat sekali. Berarti 7 tahun lagi saya mati kalau ikut Imam Syafi'i. Setelah itu mati, masuk ke liang lahat. Imam Syafi'i meninggal 204.
Sekarang sudah 1447. Berapa tahunkah Imam Syafi'i di dalam tanah? Buka handphone. 1200 tahun yang lalu. Di atas tanah cuman 54 tahun. Di dalam tanah 1200 tahun. Tapi Imam Syafi'i, kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, Singapura, kita semuanya mayoritasnya bermazhab Imam Syafi'i. Di keluarga kita pasti ada nama Syafi'i. Di camat, di bupati, di kabupaten, di provinsi, di desa, saking banyaknya orang Syafi'i, 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 Syafi'i. Begitulah Imam Syafi'i, gak putus amalnya. Jadi kita pikirkan, kita di atas tanah, ini orang sebelum pensiun, sudah nyiapkan. Saya insya Allah pensiun umur 60 Pak Ustadz. Sebelum pensiun saya sudah siapkan ada 100 pintu kos-kosan. Satu pintunya 1 juta. Berarti 1 bulan saya gajian 100 juta. Oh kaya Bapak ya. Berapa pintu kos-kosannya Pak? 100 pintu. Sudah siap? Baru pintunya aja Pak Ustadz. Banyak orang yang mempersiapkan diri. Pensiun umur 60. Guru besar umur 70. PNS umur 56, 58. Polisi dan tentara. Tergantung pangkatnya. Dia lupa ada yang lebih lama setelah pensiun. Berada di dalam liang lahat, liang kubur. Siapa yang mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha, tarawih, witir, tahajud, doa, mengalir pahala. Kuburnya salah satu dari taman-taman surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tolong masjid ini? Jangan katakan kita sedang nolong masjid. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Shadaqah menolak mati su'ul khatimah. Ustadz Yahya Walone, saya dapat kabar katanya beliau dulu lama tinggal di Sorong. Jadi rektor di Sorong. Setelah beliau mu'alaf masuk Islam, nyetir sendiri. Dari mulai Jakarta, nyebrang ke Lampung, masuk ke Bengkulu, masuk ke Palembang, terus ke Jambi, naik ke Riau, sampai ke Sumatera Utara Medan, terus ke Aceh, nyetir sendiri. Orang benci, banyak yang marah, banyak yang penasaran. Kira-kira nanti meninggalnya Ustadz Yahya Walone ini bagaimana? Ternyata apa yang terjadi? Meninggalnya pada hari Jumat. Sedang di dalam masjid, khutbah Jumat, khutbah yang kedua. Ini kematian yang husnul khatimah. Kita mudah-mudahan diselamatkan dari su'ul khatimah. Beliau amalnya sudah jelas. Siapa yang menuduh-nuduh, yang mengejek-ejek, Allah tunjukkan. Ini orang ikhlas kata Allah. Meninggal sedang khutbah. Saya mau minta doa sama ibu, sama bapak. Enggak banyak-banyak. Saya cuma minta doa satu. Doanya satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Bergetar juga jantung saya mendengar husnul khatimah. Saya tiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ustaz Somad silakan masuk ke resort, Saya buka pintu, masuk ke resort di Raja Ampat, buka tirai, lautan terhampar. Masya Allah, cantiknya. Pas mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini kalau datang tsunami. Makanya tadi malam lama saya baru tidur. Pas bangun tadi malam jam 4, setel jam waker bangun.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada masanya kita bangun masih nampak jam, alhamdulillah. Bangun nampak istri, alhamdulillah. Bangun nampak suami, innalillah. Tapi ada nanti masanya ketika kita bangun gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Barulah kita sadar, tangan kita mulai mencari-cari, ternyata bajunya tidak punya kantong. Itulah kenapa orang Islam mati tidak bawa dompet, karena bajunya nggak pakai. Tangan mulai mencari-cari, rupanya ujung jarinya, ujung kainnya tidak dijahit. Ujung kain tidak dijahit. Kain kapan tidak dijahit, walaupun pejabat, walaupun orang kaya, walaupun TNI Polri, kain kapan tidak dijahit, digigit pakai gigi, dirobek, krak, dipegang ujung jari. Masya Allah. Ibu kalau mau ingat mati, nanti malam tidur selimutnya kain kapan. Ustadz Somad jangan nakut-nakuti kami Pak Ustadz. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya ingin mengingatkan saya dan jamaah semua bahwa kita akan mati. Orang kaya mati. Pejabat jangan. Ada Pak Wakil. Polisi ada Pak Polisi. Tentara ada Pak Pasma. Ustadz astagfirullah. Kita semua akan mati. Ini lemari pakaian, di atas itu ada lemari khusus, di dalamnya ada siap satu tas. Saya bilang ke istri saya, kalau aku nanti mati, buka, situ ada kain kapan 3 lembar. Sudah ku cuci pakai air zam-zam waktu haji kemarin. Nanti kalau aku mati, kau selimutkan aku dengan 3 helai itu. Di dalamnya ada surat wasiat. Aku ingin anakku yang memandikanku. Aku ingin mereka 3 nanti masuk ke liang lahat. 1 memegang kepalaku, 1 memegang pinggangku, 1 memegang kakiku. Aku mau mereka akan naik ke atas, membacakan talqin di depan makamku, membacakan tahlil, sedekah kepada anak yatim, fakir miskin. Saya tidak mau hanya sekedar ceramah. Banyak orang ingatkan mati. Mari kita ingat mati. Mari kita ingat mati. Tapi dia sendiri lupa pada kematian. Makanya saya kalau ada orang meninggal, saya datang. Saya berdiri di samping makamnya untuk melihat. Saya kasih tahu. Kepalanya sana. Kaki sini. Letakkan tanah 3. 1 di tengkuk, 1 di pinggang, 1 di kaki. Tambah lagi beberapa kurang. Jangan sampai mayatnya telentang. Dia mesti miring. Hidungnya buka pocongnya. Ikat kakinya, buka tali-talinya. Tempelkan hidungnya ke dinding. Letakkan. Setelah itu mereka pun menutup rapat. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis. Hari kedua mereka mulai buka handphone. Hari ketiga mereka mulai membuka laci, mana STNK dan BPKB. Mereka akan bawa ke kantor Samsat. Mereka akan ganti dengan foto KTP dan kakak kita. Balik nama dengan nama orang lain. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau menangkap almarhum. Kita akan selesai, hilang semua. Nama Abdul Somad ditulis 3 meter. Profesor Haji Abdul Somad batubara. Inilah batubara yang di atas tanah. Yang lain di dalam tanah. LCDESE PhD Datuk Seri Ulama Setia Negara. Ini semua hanya tinggal di batu nisan. Satu lagi belum, almarhum. Pada akhirnya kita semua akan mati. Bagaimana caranya supaya mati husnul khatimah? Kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah semen, sedekah batu, sedekah keramik, sedekah granit.
insya Allah matinya husnul khotimah. 3. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Api yang menyala, api neraka membakar karena dosa, maksiat, padam. Api neraka padam, yang memadamkannya adalah kok somat? Sodakoh. Ini jamaah ini terlalu serius ini. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan dengan sedekah wakaf kita untuk Masjid Raya Al-Akbar ini diampunkan Allah dosa-dosa kita semua. Boleh untuk hadiah kepada almarhum, boleh. Ini 1 sak semen untuk almarhum ayah, ini untuk almarhumah ibu, boleh. Saya mau setelah tablik akbar ini, orang Papua, orang Sorong, orang Timika, orang Jayapura datang kemari menjumpai ketua panitia dan bertanya, berapa semen lagi, berapa granit lagi, mana yang perlu dibantu? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nanti kita semua akan bangkit di padang mahsyar. Idza samaa'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, hancur langit. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, tsunami naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur akan bangkit dikubur. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Tapi ada orang yang tidak kepanasan sama sekali. Dia tidak kena panas terik padang mahsyar. Siapa dia? Dia adalah kepala daerah yang sudah mencairkan APBD untuk Masjid Raya ini, insya Allah. Beliau udah jelas, tinggal kita. Nanti Bapak akan melihat, pas Bapak di padang mahsyar, tiba-tiba Bapak melihat ada orang yang tidak kepanasan, dia tenang. Siapa dia? Ustadz Somad. Dari bunyi aminnya kelihatannya nggak setuju ini. Amin. Saya cuma mau minta amin dari kalian, Besti. Kenapa Ustadz Somad bisa dapat payung di padang mahsyar? Karena dia mengajak jamaah di Sorong. Kata jamaah yang lain, enak aja, dia cuma ngajak aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya-kaya mati, yang pejabat-pejabat jangan mati dulu, ditangkap KPK. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jabatan kekuasaan tanda tangan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir.
Itu kalau saya takbir, itu berarti ceramahnya udah 50 menit. Tadi saya waktu berdiri jam 1, sekarang sudah jam 2 kurang 10. Itu maka setiap saya takbir, itu berarti udah 50 menit untuk ngetes suara jamaah masih kuat atau enggak. Takbir! Kalau begitu bunyi takbirnya berarti tahan 1 jam lagi. Kalau saya ceramah 1 jam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Pengajian tadi subuh saya imam dengan kultum singkat di Masjid Al-Akbar Raja Ampat. Selesai itu tadi di Masjid Kuba. Ini yang ketiga di Masjid Al-Akbar. Nanti sore di Masjid Nurul Quran, malam nanti di Masjid Al-Azhar. 5 kali ceramah hari ini. Sampai ada dokter yang bilang, Ustadz Somad ini kalau made in Jepang sudah lama mati. Jamaah nanya, Ustadz minumnya apa? Minumnya, tadi saya dikasih minum apa tadi itu Pak? Pokoknya tadi dikasih minum burasa. Air guraka. Pas diminum rasanya amazing. Anda mau minum guraka? Datanglah ke Masjid Al-Akbar. Jangan lupa bantu pembangunan masjidnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Ustaz Somad hari ini masih tetap sehat? 7 tahun lalu datang sehat, hari ini datang sehat. Kuncinya satu, karena orang Sorong mendoakan saya. Bayangkan itu jadwal itu, semua jamaah itu mendoakan saya. Ya Allah, sampaikan Ustaz Somad di Sorong ya Allah. Setelah itu dia pulang mau matilah dia ya Allah. Tentu tidak begitu. Mereka pasti mendoakan supaya Ustaz Somad sehat, panjang umur, keluarganya istiqomah iman dan Islam, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika bapak ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kau dapat sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya mendoakan saudara yang baik-baik. Jangan sampai mendoakan yang tak baik. Ini kadang melihat tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Melihat tetangga rumah baru, dia yang masuk ICU. Melihat tetangga bini baru, mati langsung. Bininya meninggal, Bu. Jangan, Ibu, jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah selamat di padang mahsyar, dipersilakan masuk ke dalam surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita ulang 3 kali biasa dalam baca Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Silakan masuk ke dalam surga. Ada satu pintu surga tertulis babus sodakoh, pintu sodakoh. Dan itulah yang akan dimasuki oleh orang Sorong. Orang Sorong akan masuk surga dari pintu sodakoh, insya Allah. Datang satu orang mau masuk, dilarang. Ini tidak boleh masuk. Kenapa? Karena sodakohnya 2.000. Sedang WC aja udah naik 3.000 sekarang. Mudah-mudahan yang bersodakoh masuk surga dari pintu babus sodakoh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk ke dalam surga. Sampai di pintu apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat datang untuk kamu. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah mereka. Ketika orang Sorong semua sudah masuk ke dalam surga, yang pertama mereka tanya kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana? Dan malaikat menjawab, Ustadz Somad sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP.
aminkan? Sebenarnya itu cuma cara saya untuk mendapatkan amin dari orang-orang yang baik ini. Itu trik dari saya. Saya dengar cerita, oh Ustaz Somad ini ceritanya sombong sekali, sepertinya dia masuk surga. Itu hanya cara saya untuk mendapatkan satu ucapan amin. Orang yang sudah berinfak, berwakaf, bersodakoh, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan halafa. Orang yang sudah bersedekah, beri dia ganti, beri dia ganti. Mudah-mudahan yang berwakaf ini diberi Allah ganti berlimpah rezekinya. Berhaji dan umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pelit bin bakhil bin medit bin kikir bin apa lagi? Oh iya, dan seterusnya. Orang yang pelit itu juga didoakan malaikat. Lihatlah baiknya Allah. Orang yang pelit, yang gak mau sedekah, yang gak mau wakaf, dikirim Allah malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah untuk Masjid Raya Al-Akbar, binasakanlah dia ya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak dapat doa malaikat ini. Biasanya memang yang dibinasakan itu dari hal-hal kecil dulu. Pulang dari masjid sendal hilang. Pas di parkiran helm hilang. Sampai di rumah suami hilang. Ya Allah, selamatkan semua suami istri yang baik-baik ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ketika mereka di gua datang batu besar bergelinding. Tertutup pintu gua. Mereka di dalam gak bisa keluar. Yang satu berdoa, ya Allah, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, aku bersedekah. Pembantuku punya gaji. Gajinya gak dia ambil. Tiba-tiba dia pergi gak tahu kemana. Gajinya ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Kambingnya bercucu cicit. Tiba-tiba dia datang, ku panggil dia. Hei pembantuku, kenapa gajimu dulu tidak kau ambil? Gajimu ku belikan ke kambing, ini semua kambing milikmu. Ambillah. Pembantunya mengambil semua kambing itu. Satu pun gak disisakannya. Parah juga pembantunya ini. Ya Allah, aku bersedekah kepada pembantuku. Aku bertawassul kepadamu. Berkat sedekahku ini, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena tawassul dengan sedekah. Jadi ibu bapak nanti di rumah berdoa boleh dengan tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku 1 sak semen, berkat doaku sedekahku 1 meter granit. Tapi kalau berdoanya di rumah sendirian, kalau di masjid jangan. Nanti didengar tetangga, berkat sedekahku apa kata dia. Jadi riak nanti. Tapi kalau di rumah sendirian tengah malam boleh. Boleh bertawassul dengan amal soleh. Bahkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan pembangunan masjid ini dengan melalui perantaraan tangan-tangan kita insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Walaupun saya tidak melihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah 1 jam. Dari mana? Ada semut yang berjalan di atas. Kesemutan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.
Pantun terakhir, kebetulan saya sedang berada di Papua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala perhatian. Taqabbalallah minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.